kegiatan pembelajaran kita. Ibu minta kita semua berdiri, kita awali dengan doa. Pada nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Feby, silakan duduk. Ibu mau mengecek kehadiran, tetapi semua bangkunya terisi. Ini menandakan semua anak kelas 4 hari ini sekolah. Tidak ada yang absen. Kita berdiri lagi, kita akan nyanyi terlebih dahulu bersama-sama. Berkibarlah selama-lamanya. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keragaman. Pembelajaran 4 tentang bekerja sama. Muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan PPKN. Kalian Ibu minta untuk baca bersama-sama tujuan pembelajaran kita. Melalui pengamatan video dan membaca teks peserta didik mampu. 1. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulisan. 2. Menyajikan hasil identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tulisan. Ya. Materi kita hari ini dengan tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulisan. Selanjutnya yang kedua, menyajikan hasil identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam tulisan. Agar tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, terlebih dahulu Ibu akan menyajikan kepada kalian sebuah video sehingga pada saat diskusi, pada saat evaluasi, kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita hari ini. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu minta perhatiannya, kita simak dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Ayo perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak berpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan paragraf tersebut, gagasan pokok dari paragraf di atas adalah terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, Indonesia memiliki
berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Setelah kamu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, selanjutnya adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dalam bentuk diagram. Untuk membuatnya dalam bentuk diagram, kamu bisa melihat contoh berikut ini. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Ayo perhatikan contoh paragraf berikut. Gelar budaya di sekolah. Gagasan pokok yang terdapat pada paragraf berikut ini adalah berada di awal, yaitu keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sedangkan kalimat kedua, 3, 4, 5, dan 6 disebut dengan gagasan pendukung. Begitu juga dengan paragraf kedua berikut ini. Gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf. Gagasan pokoknya berbunyi, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Sedangkan kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung. Dari video yang Ibu sajikan tadi, kita mau mempelajari yang pertama apa? Gagasan pokok. Gagasan pokok. Yang kedua, Gagasan pendukung. apakah video yang Ibu tayangkan kalian bisa mengerti? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya bentuk kelompok karena kalian akan berdiskusi. Silakan. Terlebih dahulu, Ibu akan membagikan buku dan bahan ajar. Silakan buka halamannya. Kalian diminta untuk menemukan di dalam bahan ajar yang Ibu bagikan ini. Selanjutnya Ibu juga akan membagikan LKPD. Ini LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Buka juga di dalam bukumu itu halaman 110. Sudah lihat? Sudah. Iya. Ada sebuah cerita yang berjudul ya, silakan dibaca bersama, didiskusikan bersama, temukan yang mana gagasan pokok dan yang mana adalah gagasan pendukung. Setelah kalian dapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, lalu ditulis di dalam LKPD. Bisa paham? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Dari ketiga kelompok ini semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Mari kita semua perhatikan ke layar. Kita akan sama-sama baca bacaan yang ada. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala
unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, silakan kepada anak Prince mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Teman-teman, saya melaporkan hasil diskusi dari kelompok 1. Gagasan pokok. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukung. 1. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. 2. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. 3. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dan kreasi anak-anak. 4. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. 5. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. 6. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Kira-kira kepada kelompok 2 dan kelompok 3, bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1? Baik. Tadi Ibu sudah menyajikan video. Kalian sudah Ibu beri tugas dalam LKPD saat diskusi kelompok. Oke, dengan demikian Ibu minta kepada masing-masing kelompok dikumpul bukunya. Selanjutnya kepada anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ibu harap baca soal dengan baik, lalu Ibu akan membagikan lembaran jawaban. Silakan langsung isi identitasmu. Baca soal evaluasi ada di depan itu. Soal evaluasinya. Hari ini kita sudah sama-sama belajar. Materi apa yang kita pelajari? Gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Inti atau pokok Dari sebuah paragraf. Jadi pada setiap paragraf memiliki yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan gagasan pendukung dia berisi kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Ibu harap belajar lagi ya. Materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, paling pertama kita harus bisa memahami dan mengerti bacaan terlebih dahulu. Selain rajin belajar, rajin membantu Bapak dan Mama di rumah. Jadilah anak sekolah yang berkualitas. Mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. dalam nama Bapa dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.